Sida-Sida Ethiopia di dalam kereta. Apa ya isi dari kitab Nabi Yesaya yang dibaca oleh Sida-Sida Ethiopia? Apa ya yang disebut percaya kepada Tuhan Yesus dengan benar? Nah, teman-teman, kalau mau tahu jawabannya apa aja, yuk kita sama-sama tulis dan kita perhatikan materi pada pagi hari ini. Shalom, selamat pagi semuanya. Mengucap syukur hari ini kita bisa bersama-sama lagi untuk ngapain? Ya, kita akan sama-sama sekolah minggu. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa, mengucap syukur sama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ucap syukur Tuhan untuk penyertaan serta berkat-Mu sampai hari ini. Hari ini kami akan bersama-sama sekolah minggu. Engkau yang pimpin dan sertai kami dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, masih bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Kita juga akan bersama-sama untuk memuji Tuhan bersama. Namun sebelumnya, kalian mau tanya nih, siapa yang ingat pelajaran kemarin? Siapa coba yang ngajar? Ya, pasti tahu semua dong, Mbak Kesia. Ya. Terus juga pelajarannya tentang apa? Ada yang tahu enggak? Ya, kita akan sama-sama melihat sejenak apa yang kita bersama-sama pelajari minggu lalu. Tapi pembaptisan itu adalah merupakan pernyataan seseorang yang sudah bertobat dan mengakui imannya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, jadi waktu kalian dimasukin ke air, nah itu tuh manusia lama kalian dikubur, dan waktu kalian dibangkitkan, nah kalian udah jadi manusia baru lagi. Tuh. Dan pertobatan ini atau pembaptisan ini dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, teman-teman udah lihat kan pelajaran minggu lalu, kita harus sama-sama terus mengingat dan terus mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari, termasuk pelajaran hari ini. Nah, sebelum kita lanjut ke pelajaran hari ini, kita sama-sama menyanyi dulu yuk. Kita akan bersama-sama nyanyi dan dimohon teman-teman untuk ikut bernyanyi ya. Yuk kita sama-sama menyanyi. Setelah kita sama-sama bernyanyi, sekarang kita akan bersama-sama belajar. Kira-kira ada yang ingat gak? Sekarang pelajaran berapa? Pasti ingat dong. Kemarin pelajaran 1, berarti sekarang pelajaran 2. Ya, kita hari ini akan sama-sama belajar dengan baik, dengan sikap yang baik, dengan sungguh-sungguh, dan kita akan bersama-sama belajar pelajaran kedua, yaitu percaya Yesus, syarat pokok untuk dibaptiskan. Ya, kita akan bersama-sama membuka dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-40. Kak Valen akan
membantu membacakannya melalui audio video yang akan Kak Valen tampilkan. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus. "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Nah, kita sama-sama baca ya. Kisahnya tentang siapa? Coba. Filipus, sida-sida Etiopia. Luar biasa. Ya, kita akan sama-sama belajar. Dari teman-teman, pernah gak sih teman-teman itu naik pesawat terbang? Siapa yang pernah? Gimana perasaan teman-teman ketika naik pesawat terbang? Pasti senang banget dong. Ya. Tapi persoalannya, gimana teman-teman kalau teman-teman berada di atas awan? Siapa yang gak takut? Pasti gak pada takut ya. Pasti kita ada perasaan khawatir ya. Kita juga mungkin ada perasaan takut. Tapi kalau ada yang gak takut, hebat, luar biasa. Pasti udah sering naik pesawat ya. Ya teman-teman, hal itu mungkin biasa terjadi ya. Namun ketika kita memutuskan untuk percaya pada pilot yang mengendarai pesawat itu, pasti kita akan merasa aman, merasa tidak terlalu takut karena kita percaya sepenuhnya kepada pilot tersebut. Ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar tokoh yang tadi kita sudah baca, sida-sida Etiopia dan Filipus. Singkat cerita teman-teman ya. Pada waktu itu Filipus
sedang memberitakan tentang Mesias, yaitu Yesus Kristus di Samaria. Namun tiba-tiba malaikat Tuhan menyuruhnya untuk pergi menemui seseorang. Siapa seseorang itu? Kalau kita bersama-sama perhatikan, kita melihat malaikat itu menyuruh Filipus untuk berangkat ke selatan menurut jalan yang menurun dari Yerusalem, yaitu ke Gaza. Nah, di sana ia bertemu dengan sida-sida dari Ethiopia yang kita baca. Nah, sida-sida dari Ethiopia itu berada di kereta, dan tiba-tiba nas yang dibaca adalah tentang nubuatan Nabi Yesaya akan kedatangan Mesias dan penderitaannya di kayu salib. Kesempatan itu akhirnya dipakai oleh Filipus untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, untuk berbicara lebih dalam tentang Yesus Kristus. Lalu tiba-tiba sida-sida Ethiopia itu bertanya, apakah halangan kami dibaptis? Ada halangan jika kami ingin dibaptis? Wah, luar biasa sekali ya sida-sida Ethiopia tersebut. Filipus menjelaskan, jika sida-sida Ethiopia tersebut percaya dengan sepenuh hati pada Yesus Kristus, mereka dapat dibaptis. Dan sida-sida Ethiopia itu menjawab, ia percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Wah, tepuk tangan. Luar biasa sekali ya. Sida-sida Ethiopia tersebut menyuruh menghentikan kereta dan keduanya turun ke dalam air. Lalu Filipus membaptiskan sida-sida dari Ethiopia. Setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus ke tempat lain, sehingga sida-sida Ethiopia tersebut tidak dapat menemukan di mana Filipus tersebut. Namun sida-sida Ethiopia tersebut melanjutkan perjalanan dengan sukacita. Karena apa? Ya, karena ia sudah dibaptis dan karena ia sudah percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa ya teman-teman. Dari kisah tersebut kita belajar bahwa syarat dibaptiskan seperti judul tadi adalah percaya kepada Yesus Kristus. Nah, teman-teman, sida-sida Ethiopia tersebut percaya dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Namun apa sih yang dimaksud dengan segenap hati? Ada yang tahu teman-teman? Ya, segenap hati adalah percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, dengan menjalankan apa yang ia perintahkan, yaitu membaca Alkitab, berdoa setiap hari, bersaat teduh, dan tak lupa untuk berlaku baik, mengucap yang baik, mendengar segala hal yang baik, dan turut dengan kehendaknya, teman-teman. Contoh lain lagi, percaya dengan segenap hati adalah ketika kita sakit, kita mempercayakan diri pada Tuhan, bahwa Tuhan pasti menyembuhkan kita. Dengan apa? Dengan kita berobat, dengan ditangani dengan tenaga medis. Kita percaya bahwa melalui tenaga medis Tuhan bekerja atas kita sehingga ia dapat menyembuhkan kita. Dan jika kita percaya dengan segenap hati, berarti hidup kita bukan milik kita lagi, melainkan milik Tuhan. Sehingga teman-teman, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus sudah berada dalam hati kita. Tuhan Yesus sudah membimbing kehidupan kita, sehingga kita yakin dan percaya dengan segenap hati bahwa Tuhan akan terus menaungi kehidupan kita. Ya, kita sudah selesai untuk belajar sama-sama firman Tuhan. Jadi teman-teman udah dapat apa aja nih dari materi hari ini? Semoga teman-teman bisa mendengarkan dengan baik dan mencatat setiap hal yang penting serta mengerjakan tugas di bagian awal tadi. Sebelumnya kita akhiri, kita bersama-sama bersatu dalam doa. Ucap syukur untuk berkat dan penyertaan-Mu. Kami sudah selesai untuk belajar firman Tuhan. Engkau sertai dan pimpin kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua.